Assalamualaikum Ananda Ibu semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu harap semua siswa ibu selalu dalam kondisi sehat walafiat beserta seluruh keluarga. Baik, pada hari ini kita masuk ke kelas online matematika. Matematika hari ini kita membahas tentang bangun datar. Bangun datar. Apa itu bangun datar? Bangun datar itu adalah bangun pada bidang datar yang merupakan dua dimensi. Jadi kalau tiga dimensi kan dia memiliki ruang atau memiliki volume. Nah, untuk kali ini kita belajar bangun datar saja di kelas 2 pengenalan bangun datar. Sepintas akan Ibu jelaskan apa-apa saja yang termasuk bangun datar ya. Yang pertama, bangun datar segi 4. Ini gambar yang seperti ini. Yang semua garisnya, ini nanti Ibu jelaskan apa ini garisnya, ini namanya apa. Ini semuanya sama ukurannya. Bila ini 10 cm, maka ini juga 10 cm, ini juga dan ini juga. Itu namanya bangun persegi. Artinya bangun yang keempat sisinya sama panjang. Untuk kali ini pengenalan dulu perseginya, kita belum masuk ke yang lebih jauh, itu nanti di kelas 3 dan di kelas 4 ya nak ya. Yang kedua ada persegi panjang. Ini juga termasuk bangun datar segi 4. Persegi panjang, lihat yang Ibu beri tanda ini sama panjang, garis yang di sini dan di sini atau sisinya ini nak sama panjang. Yang ini sama panjang dengan yang ini. Atau dapat diartikan bahwa persegi panjang adalah ada sepasang sisi yang sama panjang. Nih, yang ini sepasangnya, yang sepasang yang ini. Tapi bukan keempatnya yang sama ya. Kalau tadi persegi kan keempatnya nih. Kalau persegi panjang dua pasang dia punya. Sepasang yang sama panjang, kemudian yang sepasang juga sama panjang. Yang ketiga ada jajar genjang. Ini bangun jajar genjang ya. Namanya jajar genjang. Ada sisi miringnya. Trapesium ada trapesium, siku-siku. Yang mana Bu namanya siku-siku? Ini. Siku-siku di sini ya nak ya. Ini namanya besar sudutnya 90 derajat. Nanti kita lebih lanjut membahas tentang hal itu. Kemudian ada trapesium sama kaki. Kakinya yang sama panjang. Jika di sini 5 cm, maka di sini juga ya. Ada trapesium sembarang. Ini keempat sisinya tidak ada yang sama panjang. Kemudian ada belah ketupat. Ini juga 4 sisinya sama panjang. Dia juga termasuk bangun datar segi 4. Yang selanjutnya ada layang-layang. Dua pasang sisi yang sama. Ini dua pasang kakinya juga sama panjang. Enak ya. Bangun datar segi 4. Ibu beri contoh sekian ini. Kemudian kita masuk ke bangun datar segi 3. Ini pasti Ananda Ibu sering lihat nih. Nanti kalau diminta dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa saja, berarti Ananda Ibu harus mencari benda-benda atau barang yang bentuknya serupa dengan bangun datar yang diminta ya. Ini namanya segitiga siku-siku. Nah, sudutnya 90 derajat. Segitiga sama kaki, kakinya yang sama panjang. Dia lebih kurus kalau segitiga sama kaki. Segitiga sama sisi lebih gemuk karena ketiga sisinya memiliki nilai atau panjang sama. Segitiga sebarang, tiga sisinya tidak ada yang sama panjang. Kemudian ada bangun datar segi 5. Nah, mana Bu segi 5-nya? Gimana ngitungnya nih? 1, 2, 3, 4, 5. Begitu pula yang bangun datar segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Itu sedikit pengenalan tentang bangun datar. Ada yang segi 4, ada yang bangun datar segi 3, segi 5, segi 6. Jadi kalau ada gambar seperti ini nanti nyebutnya seperti nama-nama yang sudah Ibu sertakan di sini ya nak. Jika ada gambar seperti ini
berarti nyebutnya adalah bangun persegi, ya. Kalau kamu sebut bangun datar segi 4 saja, bangun datar segi 4 karena ada bermacam-macam. Namanya yang lebih khusus ini adalah persegi. Mereka yang bangun datar segi 4 itu punya nama-nama sendiri. Segi 4-nya itu secara umum bahwa dia memiliki 4 sisi. Ya nak ya? Sampai di sini paham? Kita masuk. Menentukan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Ini ibu kasih contoh bangun apa ya tadi nih? Bangun persegi. Bentar ya. Banyak sisi, ibu sisi itu yang mana? Nih perhatikan yang ibu kasih garis. Ini namanya sisi, aduh miring. Ini namanya sisi. Bentar ya. Ini namanya sisi, ini namanya sisi, ini juga namanya sisi. Jadi ada berapa sisinya nak? 1, 2, 3, 4. Jadi garis yang terhubung ini namanya sisinya ya nak ya. Bangun apapun itu. Mau persegi, ini ibu kasih contohnya persegi ya. Berarti banyak sisinya ada 4. Kemudian ditanya sudut, yang mana namanya sudut? Ini ibu tulis ya, sisi. Yang sudut, mungkin kamu kalau di rumah tahu ya, sudut di bagian ruang tamu misalnya. Sudut, kalau untuk benda-benda kita bisa katakan itu adalah pojok. Jadi, di sini sudutnya. Di pertemuan antara dua garis, ini namanya sudut. 1, 2, 3, 4. Ini namanya sudut. Ada 4. Banyak titik sudut. Nah, kita tadi sudah tahu sudutnya. Titik sudutnya maka diberi titik di antara garis yang bertemu tadi, ya. 2, 3, 4. Titik ini dinamakan titik sudut. Nah, titik sudutnya juga ada 4. Di dalam buku kamu ada tertera bahwa disuruh mencari ruas garis ya nak ya. Jadi ruas garis itu sama saja dengan sisi. Nah, ini namanya ruas garisnya ya. Sampai di sini paham nak ya? Baik, sekarang silahkan Ananda kerjakan halaman 34. Soalnya ada di halaman 33. Dan kemudian halaman 48 juga dikerjakan ya. Ibu akan sediakan 2 kolom di KI 3 untuk kelas matematika. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan WA ibu jika kurang jelas ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.